Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Febrian dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Dr. Hafidin MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan motorik kasar. Sebelum kita membahas tentang perkembangan motorik kasar, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perkembangan atau perubahan. Perkembangan dekat kaitannya dengan sebuah perubahan. Apa yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah sesuatu yang sifatnya adalah yang progresif atau terus naik. Perubahan memiliki contoh sebagai berikut, yaitu jikalau seseorang di masa kecil dia belajar yang dia awalnya tidak tahu atau sebuah ketidaktahuan menjadi tahu dengan belajar, atau juga seorang anak yang berubah menjadi dewasa dan sebagainya. Perubahan sendiri identik dengan dua hal, yaitu yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang dilakukan oleh individu yang sifatnya progresif pada aspek fisik dan psikologis. Jadi pertumbuhan adalah sebuah perubahan yang sifatnya progresif yang erat kaitannya dengan aspek fisik dan psikologis. Jadi misalnya seorang anak kecil menjadi dewasa, atau anak kecil lagi yang berkembang secara mental dari yang awalnya tidak tahu menahu, tidak ada rasa malu, yang berkembang secara progresif. Ketika dia menjadi ukuran dewasa, menjadi manusia dewasa, dia tahu dengan adat, etika, moral yang ditanamkan dalam psikologi dia, dalam otak dia, dalam pikiran dia. Sementara itu ada satu lagi adalah sebuah perkembangan. Perkembangan adalah proses dalam seorang individu yang berlangsung secara berkesinambungan sebagai bagian dari proses pematangan dari dalam diri individu tersebut. Jadi perkembangan adalah suatu proses yang sifatnya berkesinambungan atau terus menerus sebagai bagian dari pematangan diri, sebagai pendewasaan diri dari individu tersebut. Baik, karena kita sudah membahas tentang sebuah perkembangan, pertumbuhan, dan pertumbuhan, kita masuk ke dalam materi inti, yaitu tentang motorik kasar. Sebelumnya, perkembangan motorik sendiri ada dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang dimaksud dengan perkembangan motorik adalah proses kematangan motorik atau gerakan yang melibatkan langsung anggota otot atau anggota-anggota tubuh yang bergerak dalam proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi, perkembangan motoris adalah gerakan-gerakan tubuh yang dimotori adalah kerjasama otot, otak, dan syaraf, di mana ia bekerja secara langsung, secara berkesinambungan, secara melekat satu sama lain untuk menggerakkan tubuh secara jasmania melalui kegiatan dari pusat syaraf, urat syaraf, ataupun gerakan otot yang terkoordinasi. Untuk motorik kasar sendiri adalah kemampuan motorik di mana memerlukan otot-otot besar untuk mencari kemampuan seperti berjalan, melompat, melempar, dan lain-lain. Hal ini merupakan dasar dari motorik kasar. Motorik kasar dilatih dari waktu anak-anak pada umumnya yang menggunakan kemampuannya untuk bermain, belajar, dan sebagainya dalam secara aspek fisik, yaitu menggunakan otot-otot, gerakan tubuh, dan lain sebagainya sebagai sarana
sarana pembelajaran, sarana bermain secara fisik. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motorik kasar, utamanya perkembangan motorik kasar. Ada beberapa faktor atau sebab yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik, khususnya motorik kasar. Menurut pendapat Endang Rini Sukanti, ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik, seperti sifat dasar genetik atau bentuk tubuh dan kecerdasan. Jadi genetik atau istilahnya hubungan darah, gen DNA mempengaruhi motorik salah satu orang, itu salah satu individu. Jadi misalnya ada beberapa sifat atau gerakan atau bentuk tubuh yang diwariskan dari orang tua ke anak, ke cucu, dan ke keturunannya yang lain. Jadi ada yang sifatnya bersifat genetik. Yang selanjutnya adalah perkembangan saat periode janin. Hal ini disebabkan karena pada masa periode janin sendiri ada pengaruh sendiri bagi perkembangan motorik anak ke depannya. Hal ini juga akan berkaitan dengan aspek keibuan juga, nanti ini tidak akan saya bahas. Terus yang ketiga, ada kesehatan dan gizi yang baik pada awal kehidupan atau pada masa balita atau anak-anak. Perkembangan motorik sendiri erat kaitannya dengan kesehatan dan gizi. Jikalau anak pada masa awal-awalnya tersebut sehat dan gizinya juga tercukupi, maka perkembangan motorik, utamanya motorik kasar, akan berlangsung dengan seimbang, itu dengan pas, dengan perkembangan yang tidak naik turun, tidak perkembangan yang progresif seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada juga pengaruh dari IQ anak yang lebih tinggi akan menstimulasi perkembangan motorik tersebut dengan lebih apik lagi, lebih tinggi. Ada kaitannya dengan kecerdasan anak atau IQ anak dalam perkembangan motorik seperti itu tadi. Yang terakhir adalah yang menyebabkan faktor perkembangan motorik kasar adalah sikap orang tua yang memberikan perlindungan kepada anaknya secara berlebihan. Hal ini akan melumpuhkan kembangnya kemampuan motorik. Jikalau anak dilarang mengikuti ini, itu, dan semacamnya, perkembangan motorik anak akan stunting, akan tidak berkembang dengan baik, tidak berkembang dengan semestinya. Rangsangan atau dorongan dari orang tua yang seperti ini akan memberikan pengaruh negatif bagi anak, utamanya perkembangan motorik nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam perkembangan motorik. Tahap-tahapan dalam perkembangan motorik ada 3 tahapan, yaitu tahap pra-keterampilan, tahap perkembangan keterampilan, dan tahap keterampilan. Untuk tahapan pra-keterampilan sendiri adalah tahapan dari mana usia individu tersebut masih di dalam kandungan. Lebih tepatnya 6 bulan dalam kandungan, dan akhirnya terus terjadi selama individu tersebut hidup. Perbaikan kemampuan gerakan pada masa bayi dan anak-anak berfokus kepada penerimaan kemampuan yang dasar. Semua perkembangan pada tahap ini merupakan gerak refleks, yang artinya gerakan-gerakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Ya, untuk perkembangan di masa pra-keterampilan tersebut terjadi secara spontanitas atau secara refleks, utamanya di masa awal-awal. Dalam masa pra-keterampilan terbagi lagi menjadi 2, yaitu tingkatan refleksi dan tingkatan integrasi sensoris. Tingkatan refleksi sendiri merupakan gerak refleks yang terjadi akibat rangsangan dari reseptor sensoris
yang mengirimkan suatu tanda ke dalam jalur saraf refleks. Hal ini terjadi pada gerakan-gerakan pertama otot anak yang biasanya ada gerakan refleks yang tidak terkendali atau tidak terarahkan seperti itu. Selanjutnya ada tingkatan integrasi sensoris. Tingkatan integrasi sensoris sendiri merupakan gerakan terkendali tapi cenderung kasar dan sepertinya tidak teratur. Jadi terlihat seperti tidak teratur, padahal gerakan tersebut adalah gerakan yang terkendali. Hal ini terjadi setelah kematangan dalam proses perkembangan itu sendiri. Diperolehnya pengaturan terkendali yang bertambah oleh rangka otot yang bertambah besar dalam masa bayi menjadi anak-anak seperti itu. Selanjutnya, ada tahap perkembangan keterampilan. Pada tahap perkembangan keterampilan ini, gerakan atau keterampilan menjadi lebih mulus dan kemampuan untuk menanggulangi kondisi lingkungan menjadi seringnya tanda penampilan yang terampil. Pada tahapan ini, pengembangan keterampilan sudah berkembang dengan pesat. Hal-hal ini dikaitkan dengan perkembangan dengan kegiatan olahraga. Dalam fase ini, kegiatan olahraga menjadi dimungkinkan karena otot-otot dan jaringan saraf sudah mampu untuk menggunakan hal tersebut, untuk olahraga seperti itu. Yang terakhir, dalam tahapan-tahapan ini ada tahapan keterampilan. Tahapan keterampilan ini adalah tahapan yang berada pada puncak atau tingkat dari perkembangan motorik ini. Di dalamnya ada sebuah penghalusan keterampilan, yaitu keterampilan merupakan penampilan motorik pada taraf yang tinggi. Gerakan pada taraf yang tinggi akan terasa enak dipandang. Keterampilan yang ditandai dengan gerakan terorganisir, halus, dan estetis. Jadi, kalau di tahapan sebelumnya, gerakan-gerakannya cenderung terkendali tapi cenderung abstrak, cenderung tidak terkendali. Pada tahapan ini dalam hal ini gerakan refleks sudah dalam tahap sadar dan terkendali seperti itu. Tahap penampilan. Selanjutnya adalah tahap penampilan. Pada tahap ini, pada pola gerak motorik sudah sedikit menetap, dan apabila pola yang sering dilakukan berubah akan menyebabkan mundurnya penampilan sendiri. Dan terakhir ada pola kemunduran. Pola kemunduran ini merupakan degresi atau sebuah kemunduran dari yang tadi tahapannya sudah naik dan terus naik. Pada akhirnya kita akan menua dan turun. Pada gerakan motorik ini, kemampuan motorik kita akan menurun dan tidak akan selincah atau serefleks kita pada masa muda lagi. Selanjutnya ada tahapan perkembangan motorik kasar pada masa remaja. Pada masa remaja sendiri merupakan tahapan yang sangat penting bagi pertumbuhan motorik dan pertumbuhan fisik dan psikis yang menjadi satu dalam perkembangan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Masa remaja adalah rentang di mana usia individu antara 10 sampai 19 tahun. Pada masa ini tergolong penting karena fisik banyak mengalami perubahan dan juga psikis juga mengalami perubahan yang signifikan dari yang asalnya merupakan fisik dan psikis dalam lingkup anak-anak menjadi fisik dan psikis dalam lingkup dewasa. Hal ini kan merupakan sebuah perubahan yang sangat drastis, perubahan yang sangat besar. Ditinjau secara teoritis, masa remaja sendiri terdiri dari dua fase, yaitu fase puber dan fase adolesen. Puber terjadi ketika anak tidak senang lagi diperlakukan sebagai seorang anak. Jadi dalam fase puber, anak tersebut cenderung tidak ingin dipanggil sebagai anak-anak lagi karena mereka merasa sudah berkembang, sudah tumbuh dalam menuju kedewasaan. Dan fase adolesen adalah fase di mana remaja berusia 17 sampai 20 tahun. Dalam hal ini, remaja sudah memiliki anggota fisik seperti orang dewasa, namun secara psikis masih dalam tengah-tengah. Dalam hal ini, faktor psikisnya sendiri masih di tengah-tengah antara anak-anak dan orang dewasa dan belum matang secara psikis. Ditinjau dari beberapa penjelasan tersebut, pengembangan motorik kasar pada masa remaja
dititik beratkan kepada perkembangan dari segi fisik dan juga psikis. Di lingkungan sekolah sendiri, selain kita belajar secara materi, kita juga perlu untuk belajar dengan menggunakan fisik, seperti kan ada kegiatan pendidikan jasmani atau olahraga yang pada dasarnya itu adalah menggerakkan seluruh otot-otot tubuh kita. Dalam olahraga itu sendiri, perkembangan motorik kita akan menjadi lebih terasah. Dalam hal ini, kita juga akan membiasakan diri kita ke dalam faktor-faktor yang menjadi nantinya akan mempengaruhi perkembangan motorik kita, khususnya motorik kasar. Selain di faktor pendidikan jasmani sendiri, dalam kegiatan yang dapat meningkatkan perkembangan motorik kasar ada class meeting, yaitu class meeting adalah kan kita berkumpul dalam satu ruang lingkup di mana kita diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga, bermain, dan kegiatannya seperti itulah yang akan meningkatkan perkembangan motorik kasar kita. Jadi dalam kegiatan tersebut kita dapat menstimulasikan gerakan-gerakan yang akan nanti memicu otot-otot dan gerakan tubuh kita dalam penstimulasian perkembangan motorik kasar. Tantangan dalam perkembangan motorik kasar, khususnya dalam fase remaja atau dewasa awal, adalah kita tidak bisa menitik beratkan perkembangan motorik tersebut dalam satu individu. Jadi kita menyuruh satu individu tersebut untuk mengembangkan motorik kasarnya sendiri. Kita tidak bisa, karena ada beberapa faktor penting atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik tersebut, seperti faktor orang tua, dalam faktor keluarga, faktor guru, faktor sekolah, dan faktor teman-teman juga bisa berpengaruh terhadap motorik kasar dari individu tersebut. Di dewasa ini atau di masa-masa ini sering terjadi pembahasan di mana remaja perkembangannya baik secara fisik maupun psikis menjadi tidak jelas karena kurangnya dorongan atau kurangnya perhatian dari faktor-faktor eksternal tersebut yang mengakibatkan anak, khususnya anak remaja, menjadi terhambat dalam perkembangan psikis dan psikisnya, utamanya dalam perkembangan motor kasar sendiri. Dia kan menjadi, misalnya ada satu sebab di mana dia menjadi terhambat gitu dalam perkembangan motorik kasarnya dalam psikis dan psikis, misalnya dia menjadi mageran atau malas gitu. Itu menjadi salah satu faktor yang tidak selalu dari dalam diri dia sendiri, tetapi juga ada faktor dari luar. Misalnya dari faktor faktor dari luar, kenapa anak ini tidak bisa menggunakan tidak bisa berkembang secara fisik dan psikisnya, mengapa dari dalam faktor luar itu sendiri. Dan jelas hal ini memerlukan faktor eksternal tersebut. Faktor eksternal itu sendiri tenaga pendidik, orang tua yang dapat menghadapi masalah-masalah tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan video kali ini. Jikalau masih ada yang kurang, mohon sekiranya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.